Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menerangkan tentang perkembangan sistem periodik. Sistem periodik unsur yang kita pakai sekarang ini tidak langsung sekaligus seperti yang kita terima sekarang, tapi mengalami perkembangan secara bertahap. Pertama diungkapkan oleh Lavoisier, kemudian oleh Johann Dobereiner, selanjutnya oleh John Newland, kemudian Dmitri Mendeleev dan Lothar Meyer, dan yang kita pakai sekarang yaitu oleh Henry Moseley. Kita akan bahas satu persatu. Menurut Lavoisier, unsur dikelompokkan di gas, non-logam, logam, dan tanah. Cahaya, kalor, oksigen, dan nitrogen atau azot dimasukkan kelompok gas. Sulfur, fosfor, karbon, asam klorida, asam klorid, dan asam borak dikelompokkan dalam non-logam. Antimon, perak, arsenik, bismut, kobalt, tembaga, timah, besi, mangan, raksa, molibdenum, nikel, emas, platina, timbal, tungsten, dan sen dikelompokkan dalam logam. Kapur, magnesium oksida, barium oksida, aluminium oksida, dan silikon oksida dikelompokkan ke dalam tanah. Yang kedua, menurut Dobereiner, Johann Wolfgang Dobereiner, dia mengungkapkan bahwa unsur berdasarkan kemiripan sifatnya, pengelompokan. Masing-masing kelompok terdiri 3 unsur yang disebut triad. Dalam satu triad, nomor massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata nomor massa unsur pertama dan yang ketiga yang dikenal dengan hukum triad. Misalnya contoh, waktu itu sudah ditemukan litium. Litium itu massa unsurnya 7. Alkali, kalium ini massa unsurnya 39. Natrium belum. Maka 7 ditambah 39, Li tambah Rk bagi 2. 7 tambah 39 bagi 2, 23. Ternyata benar bahwa massa dari atom Na adalah 23. Yang ketiga, pengalaman unsur menurut John Newland. John Newland mengukur unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Ia mendapatkan bahwa unsur 8 mempunyai sifat kimia yang mirip dengan unsur pertama. Unsur ke-9 mempunyai sifat yang mirip dengan unsur kedua dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan not oktav dalam lagu sehingga disebut dengan hukum oktav nih. Jadi unsur nomor 1 hidrogen mirip dengan unsur nomor F klorida 8. Unsur nomor 2 litium mirip dengan unsur natrium nomor 9. Kemudian yang keempat, pengalaman unsur menurut Mendeleev dan Meyer. Kenapa disatukan? Karena Mendeleev dan Meyer hampir bersamaan cara penyusunan unsurnya. Mendeleev menurut yang dia lakukan bahwa sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor massa relatifnya. Unsur yang sifatnya serupa ditempatkan pada satu lajur tegak yang disebut dengan golongan. Pengakuan ini lebih mengutamakan kesamaan sifat unsur daripada kenaikan massa relatifnya, sehingga tersisa tempat-tempat yang kosong dalam tabel periodik yang terbentuk. Nah, ini tabel periodik dari sistem periodik Mendeleev. Kemudian Lothar Meyer, ini jauh jaraknya dari Rusia dan Jerman, hampir mirip cara penyusunan unsurnya. Nah, pengalaman unsur menurut Lothar Meyer hampir sama dengan Mendeleev. Pengalaman ini lebih mengutamakan sifat kimia unsur, tapi yang lebih banyak diterima adalah yang digunakan oleh Mendeleev. Kemudian sistem periodik modern yang kita pakai sekarang ini dari Henry Moseley 1887-1919. Tabel periodik disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Susunan unsur dalam arah mendatar disebut periode, dan yang arah vertikal kolom disebut dengan golongan. Ini lihat di sini dalam periode dalam golongannya. Ada sistem Amerika menggunakan golongan utama dan golongan transisi. Ada sistem internasional atau IUPAC yang kita yang menggunakan golongan angka. Misalnya kalau menurut sistem Amerika, golongan utama S1 1A, S2 2A, P1 3A, P2 4A, P3 5A, P4 6A, P5 7A, P6 8A. Kalau menggunakan golongan internasional, sistem internasional 1, 2 sampai dengan 18. Ini penyusunannya berdasarkan aturan konfigurasi elektron menurut AUPAU. Nah, golongan transisi ujungnya D. D1, D2 sampai dengan D10. 3B, 4B. Nah, meskipun golongan sistem internasional menggunakan angka.
Kemudian kalau berakhiran 4F, maka golongan lantai berakhir 5F, golongan actinida. Nah, ini pada tabel sistem periodiknya ini periode. Jadi periode 1 nyamping, periode 2, periode 3, periode 4. Nah, kemudian kalau golongan ke arah bawah ini golongan 1A. Namanya lainnya alkali tanah. Alkali, golongan 2A alkali tanah, golongan 3A aluminium atau boron, golongan 4A karbon, silikon, golongan 5A golongan nitrogen atau fosfor, golongan 6A golongan oksigen atau belerang, golongan 7A golongan halogen, golongan 8A golongan gas mulia, dan ini disebut yang D-nya disebut dengan golongan transisi. Jadi susunan unsur dalam sistem periodik modern. Nah, di sini hubungan konfigurasi elektron dan sistem periodik, kalau 1A, 2A itu blok S, 3A sampai 8A blok P, transisi blok D, yang lantai yang terdapat blok F dari konfigurasi elektronnya. Lihat di sini. Kemudian contoh soal, tentukan golongan dan periode dari 13AL. Kalau dengan menggunakan konfigurasi mekanika kuantum 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1, maka terbesarnya 3 sehingga periode 3. Kalau ujungnya P1 maka golongan 3. Kalau dengan cara 2, dengan sistem kulit dari Bohr, KLM M283, M periode 3, 3 ini golongan 3A. 26 Fe dengan cara mekanika kuantum dan atau yang kedua dengan cara mekanika kuantum, yang pertama dengan cara Bohr atau kulit. Kalau dengan Bohr ini lumayan agak rumit kalau untuk golongan yang lebih dari 20, tetapi prinsipnya sama. Pengisiannya tapi terisi di tengah. Seperti ini 2, 8, 14, 2. Angka terbesar N periode 4. Kemudian kulit terluarnya dikatakan ini adalah periode 4-nya. Kemudian di sini adalah golongannya golongan 8B. Karena ini kan 6 tambah 2, 8B. Sedangkan kalau cara 2, dengan pakai mekanika kuantum lebih efektif. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Bisa disingkat jadi AR, 4S2, 3D6. Kulit terbesarnya periode 4. Kemudian ujungnya D6, berarti golongan 8B. Dibalik soalnya, suatu unsur X terletak pada golongan 4A periode 3, tentukan nomor atom unsur tersebut. Cara pertama dengan menggunakan metode mekanika kuantum, sistem mekanika kuantum. Unsur X golongan 4A, 4A berarti P2. Periode 3, 3P2, 3P2 nyusur ke belakang, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2, sehingga jumlahnya 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 2, jadi nomor atomnya 14. Kalau dengan menggunakan kulit, golongan 4A periode 3 berarti kulit M, KLM. Periode 4 terisi 4, 2, 8, 4, jadi nomor atomnya 2 tambah 8 tambah 4, 14, jadi nomor atom X itu adalah 14. Demikian yang dapat sampaikan, semoga kalian memahami dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.